Ya, oke. Baik anak-anak, salam, selamat pagi. Hari ini kita akan memulai kembali pelajaran kita. Kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Nanti Christina Angel pimpin di dalam doa ya. Mari silakan Nak. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami mengucap syukur atas perlindungan dan bimbingan Tuhan. Pagi ini kami berkumpul lewat Zoom, berilah kami kemudahan dalam menerima ilmu, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih Angel sudah memimpin kita dalam doa pagi hari ini. Ya Pak. Baik, anak-anak sekalian, materi kita pada saat siang ini adalah memasuki pelajaran 5 ya. Pelajaran 5, kelas 5. Pelajaran berapa? Pelajaran 3. Ya, waktu pelajaran 1 kita sudah belajar tentang manusia yang berdosa. Pelajaran 2 kita belajar tentang apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Dampak dosa. Dampak dosa. Terima kasih Luis ya. Dampak dari dosa. Sekarang pelajaran 3 kita belajar tentang Allah mengasihi dunia. Baik, siapkan juga buku tulisnya dan juga buku paketnya ya. Nah, ini Buku paketnya saya nggak tahu, Pak. Ya. Kenapa kamu tidak tahu? Kan Pak Guru sudah bagikan juga buku paketnya. Kayaknya lagi nggak tahu disimpan di mana. Aduh, apa ini? Dicari tuh, nah. Disiapkan. Ya. Kayaknya di sebelah sih. Sudahlah kalau begitu. Ya, simak baik-baik semua. Ini Pak Guru lagi rekam ini. Bentar. Baik. Ya. Tulis, Nah, ini. Tulis Pak. Pelajaran 3 yaitu Allah mengasihi dunia. Anak-anak, menurut kalian mengapa Allah mau mengasihi dunia ini? Kira-kira apa ya? Mengapa Allah mau mengasihi dunia ini? Kalau menurut Nicholas apa kira-kira? Mengapa Allah mau mengasihi dunia? Karena Tuhan sayang kepada kita. Karena Tuhan sayang pada kita ya. Oke. Jadi mengapa Allah mau mengasihi manusia berdosa? Allah sayang kepada kita. Kalau menurut Lastri, kenapa ya Allah mau mengasihi orang berdosa atau manusia yang berdosa? Karena Tuhan Yesus tidak mau kita masuk ke dalam neraka. Ya, Tuhan Yesus tidak mau kita masuk neraka. Wah, hebat jawaban-jawabannya ya. Jadi ada banyak alasan-alasan yang kita temukan mengapa Allah mau mengasihi manusia berdosa. Terakhir, kalau menurut Luis apa Luis? Mengapa Allah mau mengasihi manusia berdosa? Karena kita diciptakan oleh Tuhan. Nah, karena kita dicipta oleh Tuhan. Baik, jawaban-jawabannya ya. Ada banyak alasan. Bapak, kita tampung dulu alasan-alasan dari teman-teman kita semua. Sekarang pertanyaan kedua. Menurut Daniel. Nah, Daniel, apa sih artinya Allah mengasihi dunia itu? Ayo, artinya apa ya? Mana Daniel? Hilang Danielnya ya? Dia dimatiin mikrofonnya. Bukan dimatiin. Dia, ada dia. Kenapa ya Allah mengasihi dunia ini? Atau apa artinya Allah mengasihi dunia? Artinya Allah sayang pada kita. Sayang sama kita. Mantap Gideon. Allah sayang sama kita.
bukti sayangnya Tuhan itu bagaimana? Nah, ini kita mau lihat nanti ya. Bukti bahwa Tuhan mengasihi kita, bahwa Tuhan sayang sama kita, kita mau lihat. Kita kan manusia berdosa. Masa orang jahat bisa disayang? Coba Bapak mau tanya, misalnya Betania, kalau ada orang jahat sama kamu, ya, suka ngomong kasar sama kamu, bisakah kamu sayang sama dia atau mengasihi dia? Orang dibalas itu. Wah, Gideon ini. Nanti dulu, Betania. Kira-kira bisa nggak kamu mengasihi dia? Ya, bisa. Hebat ya kita. Bisa ya. Jadi kalau ada orang pukul Betania, kalau ada orang mengolok Betania, seperti misalnya Gideon ini, Gideon kan tuh mainkan kacamata ke Gideon mengganggu, kiranya kan. Wah, itu mengganggu siapa? Itu wah bisa mengasihi, pintar, hebat ya. Nah, Tuhan seperti itu. Walaupun manusia itu jahat, berdosa, Tuhan tetap mengasihi manusia, dunia beserta isinya. Nah, kita mau lihat nih dalam pelajaran 3 ini, Allah mengasihi dunia itu seperti apa. Nah, di dalam perjanjian lama anak-anak, ya, kita sudah belajar bahwa manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu telah melanggar, betul ya? Telah melanggar dan memberontak kepada Tuhan sehingga manusia berdosa. Allah tidak ingin manusia itu binasa, ya. Oleh manusia itu sudah tersesat, hidup dengan jalannya sendiri. Nah, oleh karena itu anak-anak, Allah mengutus banyak para nabi-nabi ya kepada umatnya. Allah mengutus nabi-nabi ya, mengutus banyak nabi kepada umatnya supaya umatnya ini kembali ke jalan Tuhan, kembali kepada perintah Tuhan atau mengikuti apa yang Tuhan ajarkan. Nabi-nabi ini ya mereka mengajar tentang kasih Allah dan bagaimana melayani Allah. Nah, jadi nabi ini diutus oleh Tuhan dari zaman dahulu kala untuk mengajarkan tentang kasih Allah kepada manusia, mengajarkan tentang bagaimana hidup hormat kepada Tuhan, hormat melakukan perintah Tuhan dan melayani Tuhan. Selain itu, melalui para nabi ini manusia ya diberitahukan tentang janji-janji Allah. Nah, janji Allah itu apa saja? Ada yang tahu anak-anak janji Allah itu apa saja? Taurat. Nah, hukum Taurat ya boleh ya. Jadi janji-janji Allah itu tentang penyertaannya, tentang pemeliharaan Tuhan, dan juga janji Allah itu tentang keselamatan. Ayo sama-sama bilang dengan Pak Guru, keselamatan. Keselamatan. Nah, ini janji Allah yang paling utama, yaitu tentang keselamatan. Keselamatan yang daripada Tuhan tentunya. Selanjutnya, kita belajar tentang ini dia. Jadi anak-anak, dari dahulu kala Allah sudah membuat janji kepada Abraham. Ya, Allah membuat janji kepada Abraham bahwa ia berjanji semua bangsa dunia akan diberkati oleh Abraham. Ingat ya kisah Bapak Abraham ya, yang dipanggil oleh Tuhan dan dia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dan melaluinya janji Tuhan ya disampaikan untuk bangsa-bangsa. Nah, berkat ini nanti akan turun melalui juru selamat. Siapa juru selamat itu anak-anak? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya, juru selamat itu adalah Tuhan Yesus. Tapi waktu itu Tuhan Yesus belum datang. Masih baru dijanjikan, baru disampaikan saja oleh Tuhan kepada Bapak Abraham. Kemudian Allah terus ya menyampaikan janji itu berulang-ulang kepada nabi-nabinya. Ya. Setelah dari Bapak Abraham lanjut
Jadi selama ribuan tahun berlanjut kepada Nabi Yesaya. Nah, ini ya Nabi Yesaya. Ada buat dari Zoom. Ya, Nabi Ye. Ya, suaranya Gideon. Ya. Jadi dilanjutkan pesan ini disampaikan juga oleh Nabi Yesaya. Jadi Bapak Abraham dengan Nabi Yesaya ini jauh anak-anak jaraknya. Ribuan tahun. Tetapi Yesaya mendapatkan pesan yang sama dari Tuhan untuk menyampaikan bahwa akan datang juru selamat. Ia berkata bahwa seorang anak akan lahir anak-anak dan akan menjadi raja selama-lamanya. Bahwa Allah akan mengirimkan keselamatan kepada semua orang dan bahwa juru selamat itu akan menghapuskan segala dosa dan penderitaan kita. Wah, luar biasa ya. Jadi pertama, janji itu kepada Bapak Abraham, lalu dilanjutkan kepada Nabi Yesaya. Nah, sekarang mari kita lihat apa sih janji Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yesaya itu. Ayo, Bapak minta Daniel Berkat, bacakan. Terbaca ya, kelihatan ya. Yesaya 9 ayat 6. Ini kelihatan di layar? Kelihatan, Pak. Oke, silakan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya. Jadi dalam Yesaya 9 ayat 6 Allah berfirman menyampaikan kepada Nabi Yesaya. Lalu Nabi Yesaya menyampaikannya kepada umat Israel. Dia bilang begini, seorang anak telah lahir. Ya, bahwa anak itu diberikan kepada kita. Lalu anak itu mendapatkan gelar. Ya, ada 4 sebutan bagi anak itu. Apa yang pertama? Penasehat ajaib. Ayo sama-sama. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Wah, ini sebutan bagi anak yang akan lahir itu. Gideon, ya, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Jadi ada 4 sebutan bagi anak itu. Dia mendapatkan gelar 4. Anak ini nanti akan hadir ke dunia ini. Pada masa itu belum datang dia. Lalu ayat 7. Gideon, kamu coba baca Gideon. Besar kekuasaan dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nah, jadi jelas ya anak-anaknya bahwa nanti akan datang seorang anak yang akan menyelamatkan umatnya. Dan dia disebut sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan dia akan bertahta untuk mengokohkan keadilan dan kebenaran. Kira-kira siapa ya ini nanti yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya ini? Ayo. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Pintar Angel. Ya, di kelas ya. Nah, tapi waktu itu belum tahu mereka. Mereka hanya baru diberitahukan saja tentang ciri-ciri orang atau raja yang akan datang itu, yang akan menyelamatkan manusia dari dosanya. Selanjutnya, mari kita lihat Yesaya 53 ayat 2 sampai 5. Bapak minta
Siapa ini? Nikolas, boleh baca? Iya, Pak. Ya. Sebagai saruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semarnya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia dan rupa pun. Dan tidak sehingga kita menginginkannya. Dihina dan dihindari. Orang seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap ia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Terima kasih Nikolas ya, bacanya harus diperbaiki lagi ya, bacanya sudah bagus, cuma berhentinya tepatnya kurang pas. Jadi di sini dalam Yesaya 53 ayat 2 sampai 5 disebutkan lagi bahwa dia ini akan berkorban bagi umatnya. Sampai dikatakan ia tidak tampan dan tidak rupa pun tidak ada. Maksudnya apa? Oleh karena penderitaan dan banyak siksaan itu, dia akhirnya rusak begitu ya. Dan karena dia banyak mengalami penderitaan. Tetapi dibilang penderitaan siapa sebenarnya yang dia dialami itu? Penderitaan siapa yang dia tanggung? Penderitaan oleh karena dosa manusia. Makanya orang itu akan menderita karena dosa-dosa manusia. Nah, itu adalah pesan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi Yesaya. Ingat ya, pertama tadi kita belajar tentang Bapak Abraham, pesan Tuhan dan janji Tuhan, lalu pesan Tuhan kepada Nabi Yesaya. Jadi Tuhan mengutus para nabi-nabi ya untuk mengingatkan bangsa Israel supaya mereka hidup mengikuti perintah Tuhan dan hidup memegang janji-janji Tuhan. Selanjutnya kita melihat ya di sini. Nah, di sini dikatakan di ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Nah, tadi sudah disebutkan. Dan karena pemberontakan kita, karena kesalahan kita, dia akhirnya harus dihukum. Nah, ya, lihat di sini. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan. Jadi Allah mengutus nanti ya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib karena dosa-dosa kita. Tapi nanti waktu itu mereka belum mengerti anak-anak. Nah, selanjutnya firman Tuhan ini datang lagi kepada seorang nabi berikutnya. Nah, setelah kepada Nabi Yesaya, sekarang kepada Nabi Daniel Simarmata. Oh, bukan. Nah, Daniel Berkat Simarmata. Nah, karena namanya Daniel Berkat Simarmata, Daniel lah yang baca ini. Ayo Daniel baca. Daniel bercerita tentang janji itu juga. Ia memberikan arti batu dalam mimpi Nebukadnezar. Batu itu memecahkan semua kendaraan lain. Batu itu tubuh besar. Demikianlah kerajaan Yesus dalam tubuh besar dan akan menjadi kerajaan yang kekal. Terima kasih Daniel. Ya. Jadi di sini Daniel juga mendapatkan janji Tuhan, mendapatkan firman Tuhan. Bapak Abraham, Yesaya, baru lanjutkan ke Daniel. Ya, ini mudah-mudahan dia marganya marga Simarmata, tapi kayaknya bukan ya Daniel itu ya, karena dia orang Israel ya. Jadi Daniel ini juga mendapatkan janji Tuhan. Dia mendapatkan mimpi dan mimpinya itu disampaikan bahwa nanti akan datang
seorang raja. Dia menceritakan tentang batu. Dia diumpamakan batu itu akan menghancurkan kerajaan. Semua kerajaan. Dan dia itu ternyata adalah Yesus Kristus. Semua kerajaan di muka bumi ini akan dihancurkan dan akan tunduk kepada Yesus Kristus. Ya, kerajaan-kerajaan yang penuh dengan dosa, kerajaan yang memberontak kepada Tuhan, pada akhirnya nanti akan datang tunduk kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus datang menghancurkan kerajaan-kerajaan, terutama adalah kerajaan iblis, ya, setan, semua akan dihancurkan oleh Yesus Kristus. Dan oleh karenanya, maka kita manusia akan dilepaskan dari dosa. Ya, lanjut. Selanjutnya, selain tadi siapa? Kita belajar tentang Daniel, lalu berikutnya kepada Nabi Mika. Nabi Mika juga Tuhan menyampaikan pesan. Apa pesan Tuhan kepada Nabi Mika? Nabi Mika berkata seperti ini, bahwa Sang Juru Selamat akan datang dari mana katanya? Bethlehem. Dalam Mika 5 ayat 2 itu dituliskan. Oh, jadi kedatangan Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus telah dicatat di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Katanya nanti akan datang Juru Selamat itu lahir di Bethlehem. Ternyata benar ya, nanti betul bahwa Yesus akan lahir di Bethlehem. Oke. Selanjutnya, setelah Nabi Mika, kita lanjutkan Nabi Zakaria. Wow. Nabi Zakaria juga mendapatkan pesan. Kalau pakai 2 akun, yang satu dikecilkan ya, karena feedback suaranya kembali ke Pak Guru. Oke, ya. Kalau ada yang pakai 2, suaranya yang satu dimatikan supaya tidak kembali, karena suara Pak Guru kembali lagi ke Pak Guru. Oke. Ya, kita lanjutkan. Setelah Nabi Mika, lalu Tuhan juga berfirman kepada Nabi Zakaria bahwa nanti seorang raja besar akan membawa keselamatan. Nah, ini terdapat di dalam Zakaria 9 ayat 9. Coba buka sama-sama. Mana Alkitabnya? Cari. Zakaria 9 ayat 9. Siapa yang sudah dapat Zakaria? Kitab Zakaria. Zakaria 9 ayat 9. Sudah dapat? Zakaria itu kitab terakhir kedua ya, sebelum Maleaki. Kitab terakhir kedua sebelum Maleaki. Cepat itu seharusnya dapat, karena itu kitab terakhir di Perjanjian Lama sebelum Maleaki.
juga lemah, lambat dengan dari ikut Ya, nggak ada yang dapat ya? dapat. Oke, silakan dibaca boleh. Siapa yang dapat tadi? Duh, jaringannya rusak. Bersorak-soraklah dengan nyaring putra Sion. Bersorak-soraklah hai putra lembut dan seekor keledai depan yang muda. Dia akan mengingatkan cerita dari Efraim. Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Jadi di sini diceritakan bahwa nanti akan datang seorang raja yang akan mengendarai keledai. Ya. Jadi jelas sekali firman Tuhan mencatatnya. Ya, jadi dalam Zakaria 9 ayat 9 ini bahwa nanti akan ada seorang raja besar yang akan membawa keselamatan. Baik anak-anak, kita sampai di sini dulu. Kita melihat dan kita belajar bahwa Allah berjanji akan menyelamatkan manusia. Nah, cara Allah menyelamatkan manusia itu dengan cara pertama mengutus para nabi-nabi. Ingat baik-baik ya. Allah pertama-tama mengutus para nabi-nabi. Nabi-nabi ini
diperintahkan Tuhan untuk membimbing bangsa Israel supaya hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Allah memerintahkan supaya bangsa Israel hidup sesuai dengan janji Tuhan. Allah mengutus para nabi untuk mengingatkan bangsa Israel, ya, untuk mengingatkan bangsa Israel supaya mereka kembali kepada Tuhan. Nah, yang paling puncaknya adalah Allah mengutus para nabi-nabi itu untuk menyampaikan tentang keselamatan, bahwa nanti akan datang, ya, keselamatan daripada Allah, yaitu nanti Yesus Kristus yang akan menyelamatkan umat manusia. Jadi nabi-nabi ini mulai dari Abraham, Nabi Yesaya, Daniel, Mika, Zakaria, semuanya memberitakan tentang keselamatan Yesus Kristus yang akan datang nanti. Itulah salah satu bukti bahwa Allah mengasihi manusia. Allah tidak ingin manusia itu binasa karena dosanya. Makanya Allah mengutus para nabinya. Nah, pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Nanti kita akan membahas tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan manusia sebagai bukti bahwa Allah mengasihi manusia. Baiklah anak-anak, apakah ada pertanyaan? Kepada Ya, jaringan kita jelek semua ya. Tunggu dulu ya. Baik anak-anak, kita akan akhiri pertemuan kita pagi hari ini. Kita berdoa. Ayo dibuka semua kameranya.